Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan salah satu kisah yang diabadikan dalam Al-Quran adalah kisah kaum Nabi Syaleh alaihi salam yang dimusnahkan Allah Ta'ala. Mereka disebut juga dengan kaum Tsamud. Kisah ini penting untuk dipelajari. Nabi Syaleh disebut sebanyak 9 kali dalam Al-Quran. Nasab beliau tersambung kepada Nabi Nuh, yaitu Syaleh bin Ubaid bin Ashif bin Masih bin Abid bin Hazir bin Samud bin Amir bin Iram bin Syam bin Nuh alaihi salam. Nabi Syaleh merupakan orang pertama di muka bumi yang diberi nama Syaleh. Kaum Nabi Syaleh disebut Tsamud karena mereka tinggal di padang pasir yang kekurangan air. Dalam literatur sejarah disampaikan bahwa tempat tinggal kaum Tsamud berada di Domata dan Hegra, sekitar 470 km dari kota Madinah. Kaum Tsamud ini menempati daerah antara Hijaz dan Syam. Tempat tinggalnya dikenal dengan Madain Syaleh. Mereka diberikan nikmat oleh Allah, tanah yang melimpah, kebun, buah-buahan. Selain itu, mereka terampil memahat gunung dan menjadikannya rumah-rumah. Namun, mereka disifati sebagai kaum yang banyak membuat kerusakan dan berlebih-lebihan. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Tsamud. Tanah-tanah subur memberikan hasil berlimpah ruah. Binatang-binatang perahan berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah, bangunan, rumah-rumah yang didirikan di atas tanah datar, dan rumah-rumah yang dipahat dari gunung. Semua itu menjadikan mereka hidup tentram, sejahtera, dan bahagia. Mereka merasa aman dari segala gangguan alamiah dan yakin bahwa kemewahan hidup mereka akan kekal bagi mereka dan keturunan mereka. Namun kaum Tsamud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepada berhala-berhala itu mereka berkurban, meminta perlindungan dari segala bala dan musibah, dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh dari apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera mereka. Untuk itulah Nabi Syaleh diutus kepada kaumnya. Saat itu menjadikan berhala sebagai sesembahannya. Ketika perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW melewati daerah kaum Tsamud. Rasul melarang sahabat minum dari sumur karena itu adalah tempat penyiksaan kaum Tsamud. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus. Tanpa diutusnya seorang nabi, seorang pesuruh dari sisinya untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Demikian pula, Allah tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya, melalui perantara seorang utusan yang dipilih untuk menjadi rasulnya. Sunnatullah ini berlaku pula pada kaum Tsamud. Kepada mereka diutuslah Nabi Saleh, seorang pilihan dari suku mereka sendiri, dari keluarga terpandang, dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, cerdik, rendah hati, dan ramah dalam pergaulan. Nabi Saleh mengenalkan kaum Tsamud kepada Tuhan yang sepatutnya disembah, yaitu Allah yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan alam, menciptakan tanah-tanah subur yang menghasilkan kebutuhan hidup, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat, dan dengan semua itu memberikan kenikmatan, kemewahan hidup, dan kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Esa itulah yang harus disembah, bukan patung-patung batu yang mereka pahat sendiri, yang tak berkuasa memberi sesuatu atau melindungi mereka dari ketakutan. Nabi Saleh memperingatkan kaumnya bahwa ia adalah satu dari mereka. Ia bagian dari keluarga besar mereka, satu suku, satu darah. Ia menginginkan kebaikan, bukan kesengsaraan bagi kaumnya. Ia menjelaskan bahwa apa yang diajarkan adalah amanat dari Allah untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Ia berharap kaumnya mau mempertimbangkan, mau memikirkan, dan segera meninggalkan penyembahan berhala untuk kembali beriman kepada Allah yang Maha Esa, bertaubat, memohon ampun kepadanya atas segala dosa dan perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Allah Maha dekat, Maha mendengarkan doa, Maha mengampuni yang bersalah bila diminta dengan sungguh-sungguh. Namun kaum Saleh terperanjat. Mereka mendengar seruan itu sebagai sesuatu yang baru, tidak pernah mereka duga akan datang dari saudara mereka sendiri. Serentak mereka menolak. Mereka berkata, "Wahai Saleh,
Saleh, kami mengenalmu sebagai orang yang pandai, tangkas, cerdas. Pendapatmu selalu tajam, pertimbanganmu selalu tepat. Kami berharap engkau memimpin kami menyelesaikan masalah yang rumit, memberi petunjuk di saat gelap, menjadi pemimpin kami saat krisis dan kesusahan. Namun, semua harapan itu hilang, kepercayaan kami tergelincir, melihat tingkah lakumu hari ini yang menyalahi adat dan cara hidup kami. Apa yang engkau bawa kepada kami? Engkau ingin kami meninggalkan persembahan nenek moyang kami, agama yang telah menjadi darah daging kami, yang kami pegang sejak lahir. Kami tidak akan meninggalkannya, tidak karena seruanmu, tidak karena ajakanmu. Kami tidak mempercayaimu, kami meragukan kenabianmu. Kami tidak akan durhaka kepada nenek moyang kami hanya karena mengikuti jejakmu. Nabi Saleh memperingatkan mereka lagi, jangan menentangnya. Ikuti ajakannya beriman kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ia menceritakan kisah umat-umat terdahulu yang mendapat azab dari Allah karena mendustakan Rasulnya. Hal yang sama bisa terjadi pada mereka. Saleh menegaskan, ia tidak mengharapkan upah, tidak meminta ganjaran. Ia hanya menyampaikan amanat Allah, dan Allah lah yang akan memberi balasan. Namun, hanya sekelompok kecil dari kaum Samud yang percaya. Kebanyakan mereka, terutama orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap keras kepala. Mereka berkata, "Wahai Saleh, kami kira engkau kerasukan syaitan. Engkau telah sinting, akalmu berubah, pikiranmu kacau. Engkau mengaku sebagai Rasul. Apa kelebihanmu dibanding kami? Kalau engkau sehat pikiran, hentikan usaha ini. Berhenti mencerca agama kami. Kami tidak akan mengikutimu. Kami tidak akan meninggalkan jalan nenek moyang kami." Nabi Saleh menjawab, "Aku tidak mengharapkan apapun darimu. Aku tidak meminta upah, tidak mendambakan kedudukan. Semua ini aku lakukan atas perintah Allah, dan darinya aku harapkan balasan. Bagaimana mungkin aku meninggalkan tugas dan amanat Tuhan, padahal aku telah melihat bukti-bukti nyata atas kebenaran ini? Jangan pernah berharap aku akan melanggar perintahnya, hanya untuk melanjutkan penyembahan nenek moyang kita yang batil itu. Siapa yang akan melindungiku dari murka Allah? Jika aku berbuat demikian, kamu hanya akan membinasakanku dengan ajakanmu itu." Setelah gagal menghentikan dakwah Nabi Saleh, melihat semakin banyak orang tertarik, para pemuka Samud berusaha membendung arus dakwahnya. Mereka menantang Nabi Saleh, "Buktikan kebenaranmu, tunjukkan mukjizat, beri kami bukti nyata suatu kejadian luar biasa di luar kekuasaan manusia." Nabi Saleh sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti mukjizat darinya bukanlah permintaan tulus. Mereka bermaksud menghilangkan pengaruhnya, mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya. Mereka berharap jika Nabi Saleh gagal memenuhi tantangan itu, mereka bisa mempermalukannya. Namun, Nabi Saleh membalas tantangan itu dengan sebuah tuntutan. "Jika aku berhasil mendatangkan mukjizat yang kalian minta, maukah kalian meninggalkan agama dan persembahan kalian, serta beriman kepadaku?" Sesuai dengan permintaan dan petunjuk para pemuka kaum Samud, Nabi Saleh pun berdoa. Ia memohon kepada Allah agar diberi mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya, sekaligus mematahkan perlawanan dan keras kepala kaumnya. Dengan penuh khusyuk, Nabi Saleh berdoa kepada Allah agar dengan kekuasaannya, dia menciptakan seekor unta betina yang keluar dari perut sebuah batu karang besar di sisi bukit yang mereka tunjuk. Dan sejurus kemudian, dengan izin Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, terbelahlah batu karang itu dan keluarlah seekor unta betina. Dengan menunjuk ke arah unta yang baru saja keluar dari perut batu, Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Inilah dia, unta Allah. Janganlah kalian ganggu. Biarkan ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia punya giliran untuk mendapatkan air minum, dan kalian pun punya giliran untuk minum bagimu dan bagi ternakanmu. Ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kalian mengganggu binatang ini." Kemudian, unta itu pun berkeliaran di ladang-ladang, memakan rumput sesuka hatinya, tanpa seorang pun berani mengganggunya. Ketika giliran minumnya tiba, unta itu pergi ke sebuah perigi yang kemudian dikenal sebagai perigi unta. Di sana, ia minum sepuas hatinya. Dan pada hari-hari giliran unta Nabi Saleh itu minum, tidak ada satupun binatang lain yang berani menghampirinya. Hal ini mulai menimbulkan rasa tidak senang pada para pemilik ternak. Hari demi hari, mereka semakin merasa bahwa keberadaan unta Nabi Saleh di tengah-tengah, mereka ibarat duri yang melintang di kerongkongan.
Dengan berhasilnya Nabi Saleh mendatangkan mukjizat yang mereka tuntut, gagallah para pemuka kaum Tsamud dalam usaha mereka menjatuhkan kehormatan dan menghilangkan pengaruh Nabi Saleh. Sebaliknya, kepercayaan para pengikutnya semakin tebal dan banyak keraguan dari sebagian kaum berangsur-angsur hilang. Namun, para pemuka itu tak tinggal diam. Mereka mulai menghasut, mengadu domba para pemilik ternak yang merasa jengkel karena keberadaan unta Nabi Saleh yang merajalela di ladang, di kebun-kebun, dan ditakuti oleh binatang-binatang peliharaan mereka. Sebuah konspirasi pun mulai disusun, sebuah konspirasi kelam, disusun secara rahasia oleh para pembesar dari kaum Tsamud. Mereka ingin membunuh unta Nabi Saleh. Padahal masih terbayang jelas ancaman dari Nabi Saleh. Jika kalian menyakiti unta ini, azab Allah akan turun menimpa kalian. Tapi keinginan untuk melenyapkan unta itu terasa lebih kuat dari rasa takut. Lalu muncullah seorang janda bangsawan, kaya, cantik, dan berpengaruh. Ia berkata, "Siapa yang sanggup membunuh unta itu, akan kuhadiahkan diriku padanya." Tak hanya itu, seorang wanita lain yang memiliki putri-putri rupawan juga ikut menawarkan hadiah. Siapa yang membunuh unta itu, boleh memilih salah satu dari putri-putriku. Dua hadiah yang begitu menggiurkan, mampu membungkam suara hati, dan dua lelaki, Musyadda bin Mukarrij dan Gudar bin Salif, bangkit menjemput peluang. Bersama 7 orang lainnya, mereka bersembunyi di jalur yang biasa dilalui unta itu. Dan ketika unta itu datang, Musaddad melesatkan anak panah ke arah betisnya. Lalu Gudar menikam perutnya dengan pedang. Unta Nabi Saleh tumbang tak bernyawa. Dengan bangga, mereka pulang ke ibu kota, disambut dengan sorak-sorai, tertawa, seolah baru pulang dari perang. Mereka berkata kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, untamu sudah mati dibunuh. Kalau benar kau utusan Allah, ya datangkan azab yang kau ancamkan itu." Nabi Saleh menjawab, "Aku telah peringatkan kalian bahwa jika kalian menyakiti unta itu, azab Allah akan datang. Sekarang, tunggulah 3 hari. Bersenang-senanglah sepuasnya, karena pada hari keempat ini azab itu akan turun dan kalian tidak akan bisa menghindar darinya." Ada sebagian ulama tafsir berkata, 3 hari itu adalah masa kesempatan, waktu untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Tapi sayangnya, kaum Tsamud malah menjadikannya bahan olok-olok. Mereka berkata, "Kenapa harus tunggu 3 hari? Cepatkan saja azab itu." Dan begitulah kaum Tsamud menantang langsung kemurkaan Allah tanpa mereka sadari kehancuran sudah begitu dekat. Dengan wajah yang penuh kesedihan, Nabi Saleh memperingatkan kaumnya, "Allah memberi kalian waktu 3 hari, bertobatlah sebelum semuanya terlambat." Hari pertama, wajah-wajah kaum Tsamud berubah kuning, hati mereka mulai gelisah, tapi mereka tetap keras kepala. Hari kedua, wajah mereka memerah seperti bara api. Ada yang mulai takut, namun para pemuka berkata, "Ini cuman kebetulan." Hari ketiga, wajah mereka menghitam, legam. Tapi bukannya memohon ampun, mereka justru makin menantang, makin congkak, makin sombong. Hari keempat, azab yang dijanjikan. Di pagi itu, langit mendung dan pekat awan hitam bergulung di atas kepala. Tiba-tiba, gemuruh menggelegar dari langit. Gempa mengguncang bumi, gunung-gunung retak, dan suara halilintar menyambar-nyambar tanpa henti. Nabi Saleh dan para pengikutnya telah pergi meninggalkan kota, sementara kaum Tsamud berlarian panik, menjerit ketakutan. Tapi sudah terlambat, tak ada lagi ampunan. Dalam sekejap, kaum Tsamud musnah. Rumah-rumah megah yang dulu dibanggakan runtuh jadi abu. Ladang-ladang subur menjadi tanah tandus. Dan yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang mengingatkan kita bahwa janji Allah pasti datang. Dari kisah Nabi Saleh, kita memetik sebuah pengajaran yang sangat penting bahwa dosa dan kemungkaran meski dilakukan oleh segelintir orang dapat mendatangkan kehancuran bagi seluruh masyarakat.
Lihatlah kaum Tsamud. Mereka tidak semua membunuh unta itu. Tapi karena membiarkan kemungkaran itu terjadi, mereka semua ikut binasa. Inilah sebabnya Allah memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan itu, kita menjaga masyarakat dan sekaligus menyelamatkan diri dari dosa diam, membiarkan kemungkaran. Bersikap pasif, acuh tak acuh terhadap maksiat, bisa berarti kita merestui perbuatan itu atau bahkan menjadi bagian darinya. Na'udzubillah min zalik. Dan itulah kisah Nabi Saleh alaihi salam, kisah yang bukan sekadar cerita ya, tapi pelajaran abadi untuk hati yang ingin diselamatkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.